Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Doa kami untuk pemirsa Go Healthy hari ini Anda sehat, semangat, bahagia, dan penuh dengan sukacita biar bisa makin sukses pemirsa. Saya Coki Sitohang kembali menjumpai Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kami tunggu cerita Anda tentang riwayat kesehatan yang banyak rapor merahnya itu. Jadi jangan hanya dipendam sendirian pemirsa. Kami ingin Anda duduk di sini sebagai narasumber dan kami mewawancarai Anda. Sehingga kisah hidup Anda bisa menjadi kekuatan, hikmah dan inspirasi bagi para pemirsa Go Healthy. Kirim ya ceritanya ke sini ya, kami undang. Narasumber kami hari ini adalah Ibu Habibah, seorang ibu rumah tangga. Dan salah satu hal yang paling ia khawatirkan adalah hipertensi yang tidak terkendali. Ibu Habibah tidak ingin masa tuanya dihantui oleh masalah kesehatan ini. Maka dari itu, ia telah mengambil langkah-langkah tepat dengan menggunakan teknologi laser. Kami akan gali lebih dalam dan akan bahas bersama dengan kedua orang praktisi kesehatan, Mbak Rita, Mas Nurman. Ya. Hai. Hai Mas Yoki. Good to see you, salam sehat. Sehat selalu. Ini loh ibu yang sudah pakai laser. Salam sehat ya Bu ya. Insyaallah. Jadi tensi udah bagus sekarang? Insyaallah, alhamdulillah udah. Udah nggak ada lagi masalah hipertensi yang menghantui ya? Mudah-mudahan semoga Ya. insyaallah. Kita main di benar atau salah. Ini yang pertama pemirsa. Penderita hipertensi tidak boleh cabut gigi. Kalau menurut saya salah. Karena kalau cabut gigi, kalau hipertensinya terkontrol dengan baik, nggak masalah giginya dicabut. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi jawaban Ibu tepat sekali ya Bu ya. Oh. Jadi begini ya pemirsa di rumah ya, kalau misalkan seseorang ini dia terkena hipertensi tapi tidak terkendali, benar kata Ibu, ini tidak disarankan untuk cabut gigi. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan prosedur cabut gigi, maka biasanya yang namanya darah ini akan keluar. Ketika orang tersebut tensinya tinggi, maka darah ini akan terus keluar tanpa bisa kita hentikan kalau tensinya tidak terkendali. Iya. Begitu juga ketika kita memasukkan obat bius, maka obat bius ini dia akan berefek terhadap yang namanya tekanan darah kita kalau tidak terkendali. Tekanan darah akan lebih tinggi daripada pada saat sebelum dimasukkan obat bius itu sendiri. Jadi pada saat kita mau yang namanya cabut gigi, yang harus kita kendalikan apa? Yang pertama tekanan darah kita, yang kedua adalah gula darah kita. Dengan begitu kita sudah bisa melakukan prosedur cabut gigi itu sendiri. Ya. Jadi pemirsa di rumah sekali lagi, yang namanya tekanan darah tinggi bukan nggak boleh cabut gigi. Tak boleh tapi dengan syarat tensinya terkendali. Penderita hipertensi tidak boleh cabut gigi adalah pernyataan yang salah. Satu tepat ini. Kita buka benar salah yang kedua. Makanan kaleng bisa menyebabkan hipertensi. Menurut Ibu benar apa salah? Benar, karena udah diawetkan, difermentasi, jadi kadar garamnya kalau menurut saya jadi lebih tinggi. Jawaban itu adalah tepat, Ibu. Tepat. Jadi betul sekali bahwa makanan kaleng memang bisa menyebabkan hipertensi, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit hipertensi tadi. Karena kita ketahui seperti yang Ibu Habibah katakan juga, pada makanan kaleng itu banyak garamnya. Mungkin lebih tepatnya sebutannya pemirsa adalah natrium. Jadi kita ketahui di makanan kaleng itu sering sekali natrium itu digunakan sebagai pengawet dan juga penambah cita rasa. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa kita hanya dianjurkan mengasup natrium itu tidak lebih dari 2000 mg per hari total selama 24 jam, baik itu dari bahan makanan ataupun dari garam yang ditambahkan. Ketika pada makanan kaleng angkanya sudah tinggi, misalnya mencapai 1000 mg, berarti setengah dari anjuran sehari atau toleransi sehari telah terdapat pada makanan kaleng tersebut. Tentu itu harus dihindari. Ketika natrium itu, makanan kaleng sering dikonsumsi, natrium itu tinggi, terakumulasi dalam jumlah yang besar, pada akhirnya dia akan memberikan efek kesehatan pada tubuh kita. Di antaranya adalah natrium berlebih akan menarik cairan di tubuh seseorang, sehingga dengan banyaknya jumlah cairan pada tubuhnya itu akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, natrium berlebih akan memiliki efek vasokonstriksi, yaitu menyempitkan pembuluh darah itu sendiri. Dan natrium yang tinggi itu juga merupakan zat yang bisa pro peradangan pada pembuluh darah. Jadi betul, makanan kaleng merupakan salah satu kontributor di dalam penyebab hipertensi. Pemirsa, makanan kaleng bisa menyebabkan hipertensi adalah pernyataan yang benar. Dapat hadiah nih. Dapat hadiah dua-duanya benar ya. Mari kita kenalan dulu dengan Ibu Habibah lewat video profil berikut ini.
Nur Habibah. Ia merasa sangat bersyukur hipertensi yang sudah diidapnya bertahun-tahun kini sudah jauh lebih terkendali. Awalnya, Habibah tak sadar jika dirinya mengidap hipertensi karena tidak ada gejala yang dirasakan. Hingga suatu hari, dirinya melakukan pemeriksaan gigi dan diketahui tekanan darahnya sudah tinggi. Menurut Habibah, tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 188 ketika sedang tinggi. Maka dari itu, ia khawatir terkena komplikasi. Anak tercintanya adalah motivasi Habibah untuk bisa tetap sehat. Untuk itu, ia langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih baik. Selain itu, Habibah juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi. Dan kini hasilnya, tekanan darah Habibah sudah terkendali dengan normal. Badannya pun tetap terasa bugar, walaupun usianya sudah tak lagi muda. Pernah punya sejarah hipertensi, badan pasti nggak nyaman banget kala itu ya, Iya. Bu Habibah ya. Betul. Banyak keluhan saat itu, Iya, termasuk susah tidur. salah satunya. Nah, sekarang Ibu sudah pakai laser. Iya. Apa dampak paling signifikan dari penggunaan teknologi laser? Pertama tidurnya itu jadi lebih nyenyak ya. Jadi lebih bangun juga lebih segar dan alhamdulillah tensi saya terukur dengan baik. Kadang-kadang kalau tensi itu kan suka pusing ya, itu suka hilang tuh pusingnya itu. Kalau kadang mungkin kali kalau salah makan lah, makannya agak konyol gitu kan. Wah. Itu kadang-kadang suka langsung tensinya naik, pakai alat itu terapi, pakai yang intranasal itu. Jadi saya pakai itu, alhamdulillah pusing-pusingnya langsung hilang. Saya dengar Bapak juga Iya. pengguna teknologi Iya, laser. jadi gantian pakainya. Suami saya itu darah rendah, jadi mungkin juga sering pusing juga, terus ada kekentalan darah. Oke. Nah kalau di perusahaannya kan itu MCU, hampir 6 bulan sekali itu kan ada MCU. Nah baru ketahuan tuh ada pengentalan darah gitu kan. Terus mungkin kali ya kolesterol juga kan, kalau udah umur kayaknya kolesterol tuh alhamdulillah kolesterolnya tuh terkontrol. Pengentalan darahnya juga udah nggak ini banget gitu ya, alhamdulillah udah baik lah istilahnya pas Hasil MCU terakhir Bapak alhamdulillah melegakan? baik-baik semuanya. Baik-baik saja. Wah. Peristiwa Ibu menyadari bahwa ada gangguan kesehatan khususnya tensi yang tinggi, itu sejak Ibu dulu mau melakukan Tambal gigi. tambal gigi ya? Tambal gigi kan waktu COVID itu Iya. belum tindakan, kita harus tensi, terus di swab. Kalau sebelum ada corona itu kan nggak perlu gitu-gitu. Ya, ini hikmahnya juga Bu. Iya. Kita menjadi lebih peduli Hikmah terhadap positif kesehatan. buat saya khususnya ya karena corona, jadi saya tahu kalau saya punya hipertensi karena mau tambal gigi. Jadi begitu Ibu tahu ada hipertensi, Ibu langsung memutuskan untuk pakai laser atau ada waktu tertentu Ibu berpikir dulu? Saya nonton dulu nih Go Healthy, ini manfaatnya apa aja gitu kan, terus efek samping dari darah tinggi itu apa kemana-kemananya gitu kan. Jadi saya putusin, saya ajak suami saya, udah kita beli alat ini aja biar kita sama-sama sehat, sama-sama bisa merasakan manfaat dari teknologi laser Jadi Bu ini. Habibah tidak hanya untuk dirinya ya, tapi juga memikirkan Iya, suami. Kita contoh dari Ibu Habibah sendiri bahwa kalau meskipun kita ibu rumah tangga, kerjaan kita hanya di rumah gitu, dan kita sibuk mengurus rumah tangga, tidak berarti kita abai dengan kesehatan kita. Maka kita bisa tambahkan juga nih teknologi laser di dalam keseharian kita. Selain itu juga, ingat pemirsa di rumah, yang namanya kualitas darah kita ini akan menentukan kualitas kesehatan kita. Dan yang pastinya, ingat umur. Ketika sudah memasuki usia menopause, maka kita sudah harus sadar dengan yang namanya kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Maka dari sekarang juga, untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana, kita jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan menggunakan teknologi laser. Dan memang tadi kalau kita dengar cerita dari Ibu Habibah adalah sebelum menggunakan teknologi laser, Ibu sendiri pun pola makannya tadi banyak yang nggak pasnya gitu kan ya. Tapi sebenarnya bukan karena makan apa aja, tapi juga ada yang kurang ya Bu Habibah ya. Kalau boleh tahu Ibu itu konsumsi sayur rutin nggak sih? Ya, seminggu bisa 3 kali aja. Nah, seminggu 3 kali saja. Nah pemirsa, sebenarnya anjuran untuk konsumsi sayur itu adalah
setiap kali makan dan itu minimal 100 gram. Karena kita ketahui sayur itu adalah sumber kalium dan kalium ini punya efek besar terhadap kontrol tekanan darah. Tapi tentu saja pengaturan asupan gizi ini bagian dari gaya hidup sehat kita yang harus disempurnakan dengan teknologi laser itu tadi. Ayo pemirsa, gunakan teknologi laser karena dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kita ketahui bahwa kualitas darah, kualitas pembuluh darah akan menentukan kesehatan seseorang dan menentukan kualitas kehidupannya. Jadi atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Episode kali ini pasti betul-betul mencerahkan seluruh ibu rumah tangga di Nusantara. Karena ibu rumah tangga adalah garda terdepan kesehatan keluarga. Segera take action sekarang juga pemirsa. Gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Komplikasi seperti apa yang kita hindari? Stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Tadi Ibu Habibah udah cerita, terapinya di mana saja bisa dilakukan, kapan saja waktunya yang terbaik sesuai dengan kegiatan Anda, dan cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda. Durasinya adalah 15 sampai 60 menit, 2 kali sehari. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Jadi pemirsa, melalui semua perbincangan kami hari ini, kami harap Anda menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi kami di nomor telepon call center kami. Tim kami siap untuk melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit bahkan lebih dokter laser. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ibu Nur Habibah masih punya cerita, kami simpan, sesaat lagi akan dibagi, tetap di Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, ini benar-benar sukacita besar buat kami karena tadi kami baru terima juga masukan dari Ibu Nur Habibah. Beliau menggunakan teknologi laser sejak teredukasi lewat program Go Healthy. Jadi terima kasih pemirsa buat kesetiaannya di program kami. Nah sekarang ini pemirsa, kami ingin berbagi sebuah informasi di segmen Tahukah Anda? Perilaku cerdik dapat kendalikan hipertensi. Mbak Rita, ini maksudnya apa sih perilaku cerdik? Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi adalah bergaya hidup yang cerdik. Nah, cerdik itu ada 6 pesan pemirsa. Yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin. Yang kedua E itu enyahkan asap rokok. Kemudian yang ketiga itu R itu adalah rajin berolahraga. Lalu yang keempat D, diet yang seimbang. Kemudian yang kelima I itu istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah K itu kelola stres. Nah, dengan menjalankan 6 gaya hidup cerdik ini, maka seseorang bisa tercegah dari hipertensi. Tapi tentu saja semuanya harus kita kuatkan dengan menambahkan, menyempurnakan dengan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membooster supaya semua upaya sehat kita tadi untuk bisa menjaga kesehatan pembuluh darah. Ibu ingat nggak bagian mana dari penjelasan tentang teknologi laser yang mengubah pola pikir Ibu saat itu? Sehingga Ibu berkeinginan untuk mencobanya. Berpikirnya itu yang memperlancar peredaran darah, mencegah penyumbatan darah. Itu yang paling saya takutkan karena hipertensi itu kan kayaknya merembetnya ke situ kan. Jadi itu yang paling bikin saya ada titik, wah ini kayaknya tepat dipakai untuk mencegah jangan sampai ada komplikasi dari hipertensinya itu. Terlebih suami juga ada pengentalan darah ya. Iya. Jadi pemirsa di rumah ya, kalau yang namanya untuk melancarkan aliran darah ini banyak yang perlu kita lakukan ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi air putih yang banyak, olahraga yang rutin, dan kita tambahkan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini perannya adalah ketika teknologi ini dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita inilah yang nanti akan
akan kembali fungsinya. Karena apa? Fungsi dari dinding pembuluh darah kita adalah menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti menjadi pengatur tekanan darah kita. Ketika tekanan darah kita tinggi, maka zat ini akan diproduksi lebih banyak lagi untuk mengelastisitaskan lagi yang namanya pembuluh darah ini, dan juga mengatur tekanan darah kita dengan cara mengembangkan aliran darah kita. Seiring dengan bertambahnya usia, maka zat nitric oxide ini berkurang sehingga yang namanya aliran darah kita itu akan mengecil. Nah, kemudian datanglah teknologi laser menyinari pembuluh darah kita, sehingga zat nitric oxide ini dia akan bertambah jumlahnya dan melebarkan pembuluh darah kita. Sehingga pembuluh darah yang melebar ini dia mencegah terjadinya sumbatan di pembuluh darah kita. Yang namanya pembuluh darah kita ini banyak, bukan cuma di pembuluh darah besar saja, tapi ingat, pembuluh darah kecil kita juga banyak, terutama di area kepala. Dengan kita rajin menggunakan teknologi laser, nitric oxide kita dia akan meningkat pesat, dan yang pastinya mencegah terjadinya penyumbatan akibat dari kekakuan pembuluh darah dan pengentalan darah. Untuk itulah ibu di sini dan bapak suaminya di rumah terbantu kesehatannya dengan rajin menggunakan teknologi laser dan juga ditambahkan yang namanya 4 pilar pola hidup sehat. Saya dengar dulu ibu juga waktu tensinya pernah tinggi itu pernah sampai mencapai angka 188. 188 Bu? Iya. Yo ampun. Untung itu semua udah lewat. Teratasi karena ibu menggunakan teknologi laser secara rutin. Biasanya pakai teknologi laser lagi ngapain aja Bu? Kan sehari 2 kali, pagi dan malam. Ada yang untuk pegel yang apa itu yang bulat itu. petnya. Ya, itu kan kadang-kadang saya pakai juga gitu kan, biar ke kaki itu kan peredaran darahnya kan jadi lancar juga dari kaki ke atas ditambah di sini gitu. Atau kalau lagi, jadi saya pakai itu 1 paket. Kadang-kadang saya pakai intranasal, kadang kalau nggak pakai intranasal saya pakai yang di kaki. Jadi benar-benar lagi santai. Ibu ada masalah keluhan otot juga saat itu? Enggak, kadang-kadang kalau olah abis jalan pagi kan namanya udah faktor U kan gitu ya, agak pegel-pegel gitu kan. Jadi saya pakai itu yang bulat itu di betis gitu kan. Nah itu atau mengurangi peradangan. Ya, atau di telapak kaki itu. Jadi saya pakai itu, ya jadi sambil 1 set itu dipakai. Jadi penggunaan teknologi yang bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah bagi ibu dan suami ini, bagi ibu ini berkesan sekali ya, karena gampang pemakaiannya ya. Gampang sekali. Nggak ngeribetin, bahkan ibu bisa melakukannya sambil beraktivitas. Iya, tadi Ibu juga sudah sempat ceritakan ke kita ya, bahwa Ibu merasakan ada yang nggak nyaman ketika kemudian sudah masuk usia menopause, di mana hormon estrogen tidak lagi diproduksi. Jadi para pemirsa, kita ketahui bahwa estrogen terkait dengan metabolisme zat gizi, dia berhubungan dengan metabolisme lemak. Jadi ketika seorang perempuan telah menopause, tidak lagi diproduksi estrogennya, maka ada perubahan pada metabolisme lemak. Maka seseorang itu akan gampang sekali mengalami penumpukan lemak di dalam tubuhnya, termasuk di dalam pembuluh darahnya. Jadi sangat mudah untuk terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Oleh karena itulah, selain menjalankan gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan secara seimbang, kita perlu sempurnakan dengan teknologi laser. Karena Ibu Habibah, teknologi laser itu sendiri memiliki 3 cahaya ya, 3 cahaya. Yang pertama itu ada laser merah. Laser merah ini bisa kemudian menguraikan trombus sehingga aliran darah akan menjadi lancar. Tidak hanya itu, ada sinar yang berwarna biru. Nah, sinar biru ini akan meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga kemudian darah bisa mengalir dengan baik ya. Kemudian juga bisa membuat oksigen dihantarkan ke seluruh sel dengan baik juga. Nah, kemudian ada sinar yang ketiga, yaitu sinar kuning yang bisa meningkatkan produksi hormon endorfin. Ini diperlukan banget bagi perempuan yang sudah menopause, karena hormon estrogen juga mempengaruhi perasaan seorang perempuan. Ya. Jadi perasaan dalamnya, perasaan sedihnya, perasaan marah, perasaan nggak menentu ya, itu membutuhkan keseimbangan endorfin, dan itu bisa dihasilkan dari sinar yang berwarna kuning ini tadi. Nah, untuk makanan-makanan lain yang bisa menyerupai fungsi estrogen, ya Ibu bisa tingkatkan konsumsi buah-buahan seperti bengkuang, kemudian seperti kedelai dan olahannya berbentuk tempe, itu dia mengandung fitoestrogen yang menyerupai fungsi dari estrogen itu sendiri. Itu seperti yang digunakan oleh masyarakat Indonesia berikut ini. Dia ingin bercerita bagaimana kualitas kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Silakan. Keluhan saya di 2014, saya terdiagnosa diabetes dan juga ada hipertensi. Selama 10 bulan ini ada kekurangan dalam badan saya ya, maksudnya kalau gula saya itu
Dari dulunya sampai 400 sampai 500, sekarang udah turun dan rasa kebas, rasa pusing saya udah nggak rasakan, juga rasa ngilu di ujung-ujung jari kaki dan jari tangan saya sudah berkurang. Sangat-sangat positif, semuanya selalu memberikan kekuatan dan inspirasi bagi kita semua. Tinggal take action pemirsa, sama seperti Ibu Nur Habibah. Kalau ada pertanyaan silakan Bu, sampaikan kepada Mbak Rita dan juga Mas Nurman. Mbak Rita, saya mau nanya. Saya berusaha menerapkan pola hidup sehat dengan terus dibantu dengan terapi laser. Ya. Apa ada misalkan jus apa yang bisa saya konsumsi biar tambah sehat badan saya gitu. Jadi Bu Nur Habibah, apa yang Ibu tanyakan sebenarnya banyak juga ditanyakan oleh para pemirsa di rumah begitu ya. Jadi untuk mengontrol tekanan darah, memang kita meningkatkan asupan kalium. Dikatakan bahwa setiap hari kita harus mengasup kalium minimal 4.700 mg. Ketika Ibu menyukai dalam bentuk konsumsi jus, nah sayur dan buah ini bisa menjadi jusnya Ibu, tapi pilih nanti yang kandungan kaliumnya paling tinggi dan pilih juga yang zat fitokimianya itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Nah itu terdapat pada perpaduan sayurnya adalah ketimun atau mentimun dengan seledri. Ini perpaduan sayur yang memiliki zat tersebut. Nah digabung nanti dengan buah-buahan belimbing. Tidak boleh menambahkan pemanis, gula ataupun krimer kental manis ke dalamnya. Itu dijadiin satu bisa itu berarti bisa. Mbak? Mas Norman, boleh. Saya ini kan sudah punya hipertensi. Apa nanti bisa menurun ke anak saya secara otomatis atau tergantung pola hidup anak saya yang itu? Jawabannya tetap berpotensi. Karena pada dasarnya yang namanya hipertensi ini bisa diturunkan ke anak kita. Ketika kita sudah sadar dengan yang namanya resiko orang tua kita sudah ada hipertensi, sudah ada komplikasinya, maka kita yang masih sehat saat ini, kita perlu menjaga lebih ekstra lagi agar tensi ini atau tekanan darah kita tetap terkendali dan tercegah terjadinya yang namanya hipertensi. Nah bagaimana caranya? Ya itu tadi, kita jaga pola hidup sehat kita, kemudian makanan kita jaga dengan baik, olahraga yang cukup, yang pastinya meskipun kita sehat, tapi kalau kita sudah ada resiko untuk mengarah ke hipertensi, maka kita sudah harus tambahkan teknologi laser. Dengan kita tambahkan teknologi laser, teknologi inilah yang nanti akan membantu mengendalikan tekanan darah kita tetap di dalam keadaan yang normal. Bu Nur Habibah mau ngajakin pemirsa untuk pakai laser juga. Bu, silakan Bu. Saya cuma mau bilang sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami. Ibu-ibu atau bapak-bapak di luar sana tidak usah takut atas efek samping negatif dari pemakaian terapi laser ini. Insya Allah terapi laser ini bisa bermanfaat buat kita, khususnya buat saya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau itu prinsip saya. Wah, Itu aja. mantap betul Bu. Contoh yang sangat baik. Pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan kepada Anda. Sekarang keputusannya berpulang di tangan Anda. Saatnya bagi Anda take action menggunakan teknologi laser. Namanya dokter laser, yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan alat ini secara rutin, maka akan membantu mengatasi masalah-masalah tersebut dan Anda pun akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Ketika Anda sudah mendapatkan dokter laser, maka jangan lewatkan kesempatan untuk menggunakan aksesoris yang namanya intranasal therapy kit yang digunakan pada area rongga hidung. Ibu Habibah juga menggunakannya. Manfaatnya adalah untuk melancarkan peredaran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi yang masih muda seperti saya, masih sehat, masih bugar, nggak ada keluhan kesehatan apapun, bersyukurlah untuk itu, tapi jangan kendor. Jangan kemudian kita menjadi abai hari-hari ke depan. Gunakan dokter laser sedini mungkin dari sekarang pemirsa sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Di akhir kata saya katakan secara tegas, inilah waktunya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Ingat bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall.
atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Dan semua dimulai dari Anda yang menelpon kami ke nomor call center yang tertera di layar kaca saat ini. Kami tunggu telepon Anda sekarang juga. Pemirsa, demikianlah episode Go Healthy kali ini. Kami juga menunggu kritik, saran, dan masukan Anda untuk program kami. Mari kita maju bersama, bergandengan tangan, dan memperjuangkan kesetaraan kesehatan bagi seluruh Nusantara. Saya Coki Sitohang, salam sehat. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.